Kembali, kaki tani Malihwarni itu membentak. Tidak sudi aku menolong. Aku cukup punya banyak rakyat. Lekas mampuslah kau berdua. Tak sudi aku melihatmu. Arya Wiralodra tidak dapat menahan amarahnya. Maka ia pun kemudian berseru. Hai tua bangka, orang macam apa engkau ini? Tidak punya hati. Baiklah, mengenai kebunmu ini, sekarang aku akan rampas. Cobalah engkau melawan. Dengan beraninya, kaki tani Malihwarni berdiri bertolak pinggang. Kemudian berteriak lebih nyaring sambil menunjuk. Aku tidak takut anak kecil macam kau ini. Semula kau tanya daerah ini, lalu tanya sungai, akhirnya kau akan merampas semuanya. Benar-benar berandal. Segera Arya Wiralodra meloncat maju dan dengan gerakan yang cepat menyambar pergelangan tangan Malihwarni yang sedang menunjuk itu. Tetapi ternyata si tua cukup gesit. Mendapat serangan kilat yang demikian itu, tangannya dilempar ke samping kanan. Diikuti putaran badannya. Sedang kaki kirinya dari samping menendang ke leher Arya Wiralodra. Sementara mengagumi kelincahan lawannya, Arya Wiralodra segera merendahkan diri dan dengan menggunakan ujung-ujung jari tangannya menyerang pinggang lawan. Menyadari tendangannya gagal dan pinggangnya terbuka, Malihwarni melompat ke samping. Kaki kanannya ditekuk rendah ke muka, tangan kiri melindungi pinggangnya, sedang tangan kanannya langsung memukul muka lawan. Tetapi dengan mudah pukulan ini dapat ditangkis oleh Arya Wiralodra dengan kipasan keluar tangan kiri. Tidak sabar Malihwarni melanjutkan serangannya. Kaki kirinya menendang ke perut lawan dengan sepenuh tenaga. Arya Wiralodra tidak menghindari. Kedua tangannya menyilang, mengapit pergelangan kaki sang Malihwarni. Lalu menangkapnya dan menyentakkannya ke atas, membuat seluruh badan Malihwarni melayang di udara. Ketika Wiralodra menunggu jatuhnya Malihwarni ke tanah yang tidak kunjung tiba, Wiralodra dari heran menjadi terkejut. Karena sang Malihwarni menghilang, wismanya juga menghilang, kebunnya itu juga ikut menghilang. Daerah itu menjadi hutan. Arya Wiralodra cepat menguasai diri dan menyadarkan Ki Tinggil yang terpanah. Kemudian sayup-sayup terdengar kembali orang bersenandung yang lirih membelai. Ingat akan pengalamannya di tepi sungai Citarum, Arya Wiralodra memusatkan pendengarannya kata demi kata hingga dapat memahami maksudnya. Maka ia pun berkata kepada Ki Tinggil,
Paman, 2 kali kita telah ditolong Buyut Sidum. Pertama di tepi Sungai Citarum, dan kini di tepi Sungai Cipunegara. Semoga kita segera menjumpai Kiteng yang dimaksud. Raden, sahut Ki Tinggil sambil bangkit. Marilah kita berangkat, Den. Dalam perjalanan, Arya Wiralodra menebak-nebak siapa Buyut Sidum itu, tetapi tidak dapat mengingatnya. Maka katanya dalam hati, orang baik itu tidak ingin dikenali, maka biarlah mungkin demikian. Buyut Sidum atau Ki Sidum, nama aslinya adalah Ki Purwakali, atau sebutannya Kidang Penanjung. Dia adalah seorang pengasuh Prabu Siliwangi, dan seperti pengasuh yang lain, orang yang bijak, yang mumpuni, atau orang yang sakti. Setelah mengundurkan diri dari istana Pakuan Pajajaran, dia kemudian mengembara ke bekas kerajaan Tarumanegara. Di saat mudanya, Ki Sidum punya saudara seperguruan yang bernama Gagak Wirahandaka, yang kemudian menjadi tumenggung di Majapahit. Gagak Wirahandaka adalah kakek Arya Wiralodra. Setelah mengamati dan tahu bahwa Arya Wiralodra cucu saudara seperguruannya, Ki Sidum menganggap sebagai cucunya juga. Sesuai kaidah perguruan, maka dengan caranya sendiri dia memberi petunjuk kepada sang cucu menuju ke Sungai Cimanuk. Pada hari berikutnya, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil sampai di daerah yang terbuka. Pohon-pohonan yang jarang dan rendah bergerumpul di sana-sini. Mereka dapat memandang jauh-jauh sambil mengharap munculnya kidang yang berbulu emas dan bermata intan. Tetapi perlawanan dengan harapannya, tiba-tiba saja muncul harimau belang yang sangat besar yang disebut macan lodaya, dan tampak sangat garang sekali. Ki Tinggil terkejut lalu berteriak, "Raden, kemana kita menghindar, Raden?" "Paman," tugas Arya Wiralodra. "Akan aku tanya dulu, Paman." Ditatapnya sang raja hutan itu sebentar. Kemudian Raden Arya Wiralodra bertanya, "Hai Kiai, apa maksudmu menghalangi perjalanan kami?" Harimau itu menggeram. Kedua kakinya menggaruk-garuk tanah dengan kukunya. Dan tiba-tiba saja dengan cepat lompat menerkam Arya Wiralodra. Arya Wiralodra telah siaga. Sambil menggeser ke kiri, kaki kanannya menendang lambung si loreng. Maka tak ayal lagi harimau itu mental dan jatuh di balik belukar. Ki Tinggil yang sementara itu sudah bersenjata sebatang kayu lalu mengejarnya. Di luar dugaan, Ki Tinggil menghadapi bahaya lain. Dalam jarak 2 depa di balik belukar itu, terlihat olehnya seekor ular besar dan langsung meluncur ke arahnya. Tetapi Ki Tinggil cukup gesit.
Batang kayunya diputar dan jatuh dengan derasnya di kepala ular yang segera terpelanting ke dalam sungai yang lebar. Ki Tinggil melompat mundur ke samping Arya Wiralodra. Lalu dia berkata gugup, "Raden, di mana datangnya sungai yang besar itu ya?" Arya Wiralodra tidak menjawab. Dia berpikir sejenak. Kemudian diambilnya sang cakra udaksana dan dibukalah sarungnya. Kemudian dengan ayunan keras sang cakra cepat meluncur menerjang ke permukaan air. Hasilnya telah dapat diduga. Sungai itu lenyap dan kembali menjadi belukar. Arya Wiralodra bergegas mengungut senjatanya. Belum sempat Arya Wiralodra berpikir, tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang sangat cantik luar biasa. Dan tanpa ragu-ragu berlenggang mendekati Arya Wiralodra. Lalu gadis itu pun bersenandung. Setelah dekat dan berhadapan, si Mojang lalu berkata lembut, "Aduhai sang perkasa, kujumpai tuan di sini. Di rimba ini mau mencari apa gerangan? Namaku telah kukatakan tadi, Larawana. Masih gadis, belum pernah bersuami. Terimalah lamaranku, jadilah suamiku. Nanti akan kupenuhi semua yang tuan inginkan." Ki Tinggil cepat bertindak. Disentuhnya pundak Arya Wiralodra lalu berkata, "Raden, ingatlah di mana kita sedang berada, Raden." "Aku sadar, Paman," sahut Arya Wiralodra, dan sambil menghadap Larawana dia menyahut, "Nyai, engkau gadis ayu, sangat cantik, membuat jantungku ini berdebar-debar sampai ke hati, Nyai. Hanya saja tidaklah pantas bagi wanita secantik engkau dan masih gadis pula tinggal di dalam hutan seorang diri. Mengenai lamaranmu, aku menyesal menolaknya. Karena masih panjang perjalananku ini. Perkara kawin bagiku kelak kalau aku sudah mulia nanti." "Ah," jawab Larawana kecewa. "Apa yang tuan katakan kalau sudah mulia? Kalau sudah mulia, pada saat itu sudah tidak rupawan lagi, sudah tidak perkasa lagi, sudah jadi kakek-kakek." Kemudian suara Larawana meninggi. Lalu ia menyambung, "Kalau demikian, aku tidak mau. Aku mau sekarang saja." Begitu kata Larawana. Lalu Raden Arya Wiralodra pun menyahut, "Menyesal, Cahayu. Jawabanku sudah aku ucapkan." Larawana pun marah, mukanya bersemut dadu. Kemudian ia berkata dengan geram, "Baru kujumpai laki-laki sesombong engkau. Akan kutangkap engkau berdua, hai Wiralodra." Kata-kata Larawana diikuti tindakannya. Tangan kanannya meraih tenggorokan, tangan kirinya meluncur ke ulu hati, sedangkan kakinya
menyiku membuat kuda-kuda. Wiralodra telah siaga. Serangan ini ditangkis dengan kibasan tangan kiri keluar, sedang tangan kanannya menangkap pergelangan tangan kiri Nyai Larawana. Tidak terduga tangan Larawana licin seperti belut. Maka dengan sentakan kuat Larawana melepaskan diri dengan melompat mundur. Begitu kakinya menjejak tanah, lalu maju lagi dengan cepat dan tangan kanannya berkelebat ke arah kepala lawan. Arya Wiralodra menghindar dengan menundukkan kepala sambil mementang kedua tangannya. Kesempatan ini tidak disia-siakan Larawana. Kelima jarinya yang berkuku tajam meluncur ke arah perut. Arya Wiralodra cepat miring sambil maju merapat, dan bagaikan kilat Arya Wiralodra menangkap pinggang Larawana dari samping. Bukan main terkejutnya Larawana. Segera kedua kakinya diangkat, dan berbarengan dengan itu menendang dada lawannya sekuat tenaga. Akibatnya adalah pertunjukan yang indah. Sementara Arya Wiralodra teguh pada kuda-kudanya, Larawana melesat belasan depa ke belakang. Setelah berputar sekali di udara, Larawana menginjakkan kakinya dengan ringan di tanah bagaikan bidadari turun dari kayangan. Di tangan kirinya tergenggam sebuah busur, dan di tangan kanannya anak panah yang berantai emas. Lalu ia pun berseru lantang, "Hai Wiralodra, lihatlah senjata ranteku ini. Akan kuikat engkau sekarang." Sementara ia bicara, busurnya telah dibentang. Kemudian melesatlah sang anak panah. Laksana besi beradu dengan baja, letupan bunga api memercik. Anak panah itu patah terpental dari dada Arya Wiralodra. "Ah Raden, Arya bagus yang guna sakti," kata Larawana lembut. "Aku telah bertekad mati bila tidak jadi sejoli, Raden. Maka walaupun aku tidak dapat menangkapmu, belum tentu engkau dapat mengalahkanku. Maka dari itu, cobalah membalas dengan senjatamu itu, Raden." Arya Wiralodra mengambil cakra udaksana, sementara Ki Tinggil menghampirinya seraya berkata, "Raden, jangan ragu-ragu. Yang telak, Raden, jangan sampai meleset. Perjalanan kita masih belum ada ketentuan." Setelah mengangguk, Arya Wiralodra mementang cakra, kemudian melesat menerjang Larawana yang terkena ketebas lalu lenyap. Beberapa saat lamanya keadaan menjadi sunyi. Arya Wiralodra belum sempat mengetahui bahwa Larawana hilang. Pada saat-saat terakhir tadi, dia memejamkan matanya, karena betapapun dia maklum akan diri Larawana. Wujudnya adalah seorang wanita. Dia tidak sampai hati untuk menyaksikan kehancurannya. Maka betapapun dia terkejut ketika membuka matanya, bukan karena hilangnya Larawana yang telah dia pastikan, tetapi munculnya di tempat tersebut ada seekor kijang berbulu kuning keemasan dengan sinar matanya yang berkilauan bagaikan intan.
"Paman, itulah Kidang Kencana, Paman," serunya gembira kepada Ki Tinggil. Lalu cepat-cepat dia mengambil cakranya itu. Kemudian ditolehnya Ki Tinggil yang tampak sedang menepuk-nepuk perutnya kegirangan. Ki Tinggil pun berteriak, "Tak salah lagi, memang itulah dia." Mereka pun bergegas membuntuti sang Kidang yang lari ke arah timur. Perburuan ini memakan waktu berminggu-minggu. Walau demikian, kelelahan tidak terasa karena sang Kidang mengerti bila pemburunya memerlukan istirahat. Pada saat-saat itu, sang Kidang merebahkan diri, menunggu pada jarak yang cukup dekat. Pada suatu hari yang cerah, tiba-tiba Kidang Kencana menghilang. Dan tidak sampai setengah hari perjalanan, tampaklah sebuah sungai yang besar. Airnya deras mengalir dari selatan ke utara. Tidak diragukan lagi, itulah Sungai Cimanuk. Setelah puas memandangi sungai, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil merebahkan diri di bawah pohon kiara. Angin lembut membuat rasa mengantuk, dan dalam keadaan setengah sadar, kembali terdengar senandung yang tidak asing lagi, suara Ki Buyut Sidum. Secara serentak, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil tersadar. Lalu bersama-sama bersujud syukur, memanjatkan puji pada Tuhan Yang Maha Esa. "Paman," berkatalah Raden Arya Wiralodra kepada Ki Tinggil, "disinilah rupanya tanah yang dijanjikan itu. Alangkah bahagianya aku, Paman." "Raden," sahut Ki Tinggil, "pertolongan Ki Sidum luar biasa. Paman pernah mendengar dari eyangmu Gusti Sepuh Wirahandaka perihal saudara seperguruannya yang mengabdi ke kerajaan Pajajaran, sedangkan beliau ke Majapahit. Paman menduga dialah orangnya, Raden. Maka dari itulah Paman nanti akan menanyakannya. Paman hafal ciri-ciri Ki Sidum. Sekarang, Raden, marilah kita cari tempat untuk kita menetap." Setelah melihat kesana kemari, akhirnya terpilih tanah yang datar dan luas di sebelah barat sungai. Tempat itu sekarang dinamai dengan Desa Sindang. Di tanah datar dan luas itu, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil membuat pondok untuk tempat tinggal. Kemudian mulailah pekerjaan besar membuka hutan. Suasana menjadi berubah dari kesunyian menjadi hingar-bingar. Dengan runtuhnya pohon-pohon dan suara-suara binatang penghuni hutan yang ketakutan. Keadaan menjadi lebih hiruk-pikuk dengan suara teriakan-teriakan marah dari bangsa makhluk halus yang ketentramannya merasa diusik. Keributan antara Arya Wiralodra dengan makhluk halus itu diketahui oleh penguasa Laut Selatan, Nyimas Dewi Ratu Kidul, yang kemudian segera mengutus Kalacungkring, Hulu Balang dari Tanjung Bang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Sang Hulu Balang segera menemui Raja Pulau Mas, yaitu Raja Wardinata.
Bergegaslah Raja Werdinata menghadap Arya Wiralodra. Melihat rajanya datang, seluruh bala siluman duduk di tanah sambil berlutut. Lalu berkatalah Raja Werdinata kepada Raden Wiralodra, "Raden, maafkan kelancangan wadyabalaku, Raden. Aku Werdinata, Raja Pulau Mas Muara Sungai Cimanuk, mengaturkan salam bakti." Masih dalam keheranan, Arya Wiralodra pun kemudian menjawab, "Werdinata, bangunlah Werdinata. Aku sungguh sangat gembira berjumpa denganmu, dan aku maafkan para prajuritmu yang telah memerangiku." Sambil bangun, Raja Werdinata berkata, "Terima kasih. Kulihat Raden begitu tulus. Maka aku mohon, sukalah Raden bermurah hati untuk mengangkat saudara denganku seketurunan masing-masing, Raden." Arya Wiralodra terdiam. Kemudian dia pun menjawab, "Werdinata, pahamilah kesulitanku. Karena menurut ketentuan agama yang aku anut, yaitu Islam, tidak bisa mengangkat saudara dengan yang bukan agama Islam." Di luar dugaan, Raja Werdinata cepat menjawab, "Raden, Islamkan aku sekarang juga, Raden." Arya Wiralodra terperangah. Kemudian dia pun berkata dengan gembira, "Baiklah, Paman Tinggil akan jadi saksi. Kemarilah Raja Werdinata." Sambil melangkah maju, Raja Werdinata berseru kepada wadyabalanya, "Kepada rakyatku yang akan masuk agama Islam, duduklah di belakangku." Maka seluruh wadyabala siluman bergeser dan duduk bersimpuh di belakang sang Raja Werdinata. Setelah upacara pengislaman dan pengangkatan saudara untuk Raja Werdinata selesai, Arya Wiralodra berkata nyaring, "Raja Werdinata, sejak saat ini namamu menjadi Sultan Werdinata. Daerah kekuasaannya dinamakan Kesultanan dan rakyatnya disebut bangsa Jin." Kemudian Raden Arya Wiralodra berkata lembut pada sang Sultan Werdinata, "Pengangkatan Sultan ini harus disahkan oleh kekhalifahan bangsa Jin di Turki. Mintalah ke sana kapan saja engkau ada waktu." Setelah minta izin kepada Raden Arya Wiralodra, sang Sultan menyuruh rakyatnya untuk bubar. Sehingga tinggallah mereka bertiga,